Terlihat, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Kita melanjutkan masih tentang mekanika batuan. Hmm. Kita akan membahas tentang uh, rarekes ya, rarekes batuan pada stresnya ya. Jadi kita coba ada contoh beberapa soal ya. Nanti kita bisa lihat untuk melakukan analisanya. Oke, kita ke definisi terlebih dahulu, yaitu tentang mekanika batuan ya. Di mana mekanika batuan itu adalah ilmu teoritis ya dan ilmu terapan dari perilaku mekanika batuan dan massa batuan ya. Jadi mekanikanya batuan, kemudian massanya ya. Kemudian dalam geologi ya, mekanika batuan adalah cabang mekanika yang mengkaji tentang respon batuan dan massa batuan terhadap pemilihan gaya dari lingkungan mereka. Ya seperti kemarin ya, saya jelaskan bahwa ketika batuan itu utuh, berarti stres yang dialami oleh batuan tersebut mengalami kesetimbangan ya dari segala arah ya, dari arah atas, bawah ya, samping ya, eh, itu mengalami kesetimbangan ya. Nah, manakala arah stres tersebut salah satu arahnya kita ganggu ya, atau kita beri gangguan ya, misalnya dengan memberi tekanan tertentu ya yang besar, maka kesetimbangan tersebut akan tidak terbentuk lagi ya, sehingga batuan itu bisa mengalami pecah ya. Nah, biasanya mekanika batuan ini memang menjadi mata kuliah yang di teknik geologi ya, karena ini berkaitan banyak sekali mekanika batuan ini eh, digunakan atau diterapkan di ya. Jadi kajian-kajian secara geologi itu banyak sekali diterapkan mekanika batuan. Contoh ketika suatu proyek ya, katakan membangun jembatan ataupun bendungan yang dasarnya adalah batuan ya, fondasi di bawahnya adalah ada batuan, tentu saja harus dilakukan analisa mekanika batuannya ya. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi di mana mekanika batuan banyak diterapkan di geologi teknik ya, di geologi teknik, kemudian di pertambangan, perminyakan, dan praktik teknik sipil ya. Teknik sipil seperti tadi ya, pembuatan jembatan, pembuatan bendungan ya, dan konstruksi-konstruksi gedung bertingkat ya. Nah, itu banyak sekali diterapkan di teknik sipil. Yang dikaji terlebih dahulu adalah geologi tekniknya. Kemudian dalam penerapannya akan memperhatikan prinsip-prinsip mekanika, rekayasa, dan desain struktur batuan yang dihasilkan ya. Jadi ini tentu saja harus dilakukan analisa seperti pembuatan seismik ya, pembuatan seismik, sehingga kita bisa melakukan analisa batuan di bawah ya. Ya, kita bisa tahu seperti apa batuannya ya. Kemudian digunakan baik oleh pertambangan ya, pengeboran, kemudian bendungan dan waduk ya. Kegiatan konstruksi sipil seperti pembangunan terowongan ya, lubang tambang ya, penggalian bawah tanah, kemudian tambang terbuka, kemudian sumur minyak dan gas ya. Di sumur minyak dan gas ini biasanya nanti ke arah ini ya hidrolika ya, hidrolik fracturing ya nantinya. Kemudian pemotongan jalan ya, kemudian rekonstruksi limbah. Pemotongan jalan ini maksudnya adalah kita seperti membuat terowongan ya, membuat underpass ya. Kemudian rehabilitasi limbah dan struktur lainnya yang dibangun dengan di atas batuan ya. Nah, ini beberapa aplikasi.
Kemudian saya lanjutkan. Ini parameter-parameter yang berpengaruh ya pada batuan ya. Jadi parameter-parameter yang peran ya aktif ya ketika kita melakukan perekangan batuan itu pertama adalah kekuatan batuan pembentuk formasi ya. Dari kekuatan batuannya ketika formasi itu terbentuk ya, di mana semakin besar tensile strength, kemudian kompresional strength batuan ya, maka semakin besar pula ketak yang dibutuhkan. Artinya ketika kompresi atau pemempatan ya tekanan pemempatan batuannya itu besar ya, artinya dia sudah semakin dalam ya, semakin dalam formasi kompresional strength-nya tentu akan tinggi, kemudian tensile strength-nya juga tinggi. Nah ini batuan akan menjadi sangat kompak atau sangat padat, sehingga ketika dipecahkan ya membutuhkan tekanan yang besar ya. Kemudian kekuatan batuan sudah, kemudian overburden ya, overburden body pressure ya, overburden pressure di mana semakin dalam lapisan maka semakin besar pula tekanan formasi dan semakin besar pula tekanan efek yang retak yang dibutuhkan ya, seperti kaitan dengan tadi ya kompresional strength ya. Jadi overburden pressure adalah tekanan yang diderita oleh batuan karena beban batuan di atasnya ya. Overburden pressure adalah tekanan batuan yang diderita atau diterima oleh batuan tersebut akibat beban batuan di atasnya ya. Jadi semakin dalam ya, semakin dalam batuan tersebut berarti lapisan di atasnya itu semakin tebal ya, semakin tebal sehingga semakin besar beratnya ya misalnya, sehingga akan menimbulkan efek tekanan yang besar pula ya. Nah, ini berkaitan dengan kompresional juga ya tadi. Nah, ketika ini maka dibutuhkan tekanan yang sangat besar ya untuk bisa memecahkan batuan dengan overburden pressure yang besar. Baik, kemudian ada permeabilitas batuan ya, permeabilitas batuan di mana penetrasi batuan letak ke dalam formasi semakin efektif bila permeabilitas batuan semakin besar, sehingga mempermudah proses perletakan pada batuan tersebut. Artinya permeabilitas batuan besar, artinya dia rongga-rongganya ya, rongga-rongga ataupun pori-porinya ya itu yang saling berhubungan itu semakin besar ya, semakin besar maka dia akan semakin mudah untuk diretakan ya. Berbeda dengan permeability yang kecil ataupun pori-pori yang saling berhubungan itu sangat kecil, maka batuan itu akan cenderung untuk padat ya, semakin padat sehingga untuk meretakkan pun meretakkan pun membutuhkan tekanan besar. Kemudian keseragaman lapisan ya. Lapisan-lapisan yang terbentuk dari batuan yang mempunyai sifat-sifat fisik yang seragam akan semakin mudah untuk diletakkan. Ya, artinya ketika lapisan bisa dikatakan lapisan yang seragam itu lapisan yang homogen ya, akan intinya apa mineralnya ya, mineral pembentuk lapisan tersebut seragam, nah itu akan lebih mudah ya untuk diletakkan. Berbeda dengan mineral yang heterogen ya, misalnya ada pasir, ada kapur, ada uh, clay ya, itu bercampur ya, tentu saja akan lebih susah ya. Karena apa? Karena misalnya lapisan tersebut mengandung clay ya, di mana clay biasanya bersifat apa, lebih lentur ya, lebih lentur sehingga dia akan lebih susah untuk diretakan ya. Jadi lapisan ini sangat berpengaruh ya. Kemudian selanjutnya yaitu diameter lubang sumur ya. Diameter lubang sumur ya. Mana sumur dengan diameter besar memperbesar peletakan batuan. Hal ini karena lapisan batuan sudah mengalami diameter yang cukup besar ya. Kemudian lebar rekahan ya, di mana lebar rekahan itu sama dengan net pressure ya, kali tinggi rekahan dibagi kekenyalan batuan.
Net pressure ya adalah suatu harga tekanan dengan rekahan yang menyebabkan rekahan tetap terbuka ya. Itu Pnet yaitu sama dengan beta P ya, yaitu bottom hole threading pressure kali tau C ya. Tau C itu adalah fracture closing pressure ya. Ini tekanan yang dibutuhkan untuk fracture tersebut akan menutup ya. Kemudian pressure pressure stress yaitu adalah harga rata-rata tekanan minimum di mana rekahan terjadi ya. Kemudian harga ini akan meningkat jika tekanan pori-pori atau elastik naik ya. Kemudian tekanan di wellhead ya, wellhead pressure ya. Di mana besarnya tekanan di permukaan yang diperlukan untuk perekaman formasi ya adalah PWH ya, itu sama dengan PF ya, ditambah PF besar ya, ditambah PF kecil ya, ditambah PP PPF ya, min PH ya, di mana PWH adalah tekanan injeksi di kepala sumur ya. Jadi tekanan besarnya tekanan injeksi ya kita injeksi PET ya di kepala sumur ya. Kemudian PF adalah tekanan pertakannya ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk meratakan batuan. Berarti ini di atas tekanan gradien rekah ya. PF itu di atas tekanan gradien rekah. Ingat ya kemarin gradien rekah adalah tekanan rekah adalah gradien rekah kali kedalaman ya. Nah, harus di atas tekanan rekah tersebut ya. Kemudian PF adalah kehilangan tekanan karena gesekan antar fluida berletak dengan tubing ya. Ini kehilangan tekanan di tubing ya. Kemudian PPF adalah kehilangan tekanan karena gesekan antar fluida berletak dengan lubang perforasi ya. Jadi ketika lubang kanan fluida perakatnya itu masuk ke dalam mungkin masuk ke dalam formasi, tentu saja dia harus melewati lubang perforasi ya, di mana lubang perforasi adalah ukurannya kecil-kecil ya, sehingga dia banyak kehilangan tekanan di sini ya. Nah, ini juga harus diperhitungkan ya. Kemudian pH adalah tekanan statik fluida PK ya. Nah, ini berapa tekanan statik adalah pH sama dengan 0,052 ya kali rho kali H ya. Rho-nya berapa? Tekanan berat jenis fluida bednya ya untuk perakahnya dan kedalamannya. Ya. Kemudian overbody stress ya adalah stres yang diakibatkan oleh pressure. Ya. Jadi tadi ada overbody pressure ya, kemudian ini ada overbody stress ya. Adalah stres atau tekanan ya yang disebabkan oleh overburden pressure atau tekanan overburden. Mana overburden stress itu sama dengan berat batuan ya, berat batuan ditambah fluida dari formasi di atasnya ya. Jadi berat batuan itu sendiri, kemudian ada berat fluida ya di dalam formasi di atasnya. Artinya ketika kita membuat tumpukan formasi ya, buat tumpukan formasi, tentu saja formasi tersebut sering ada katakanlah seperti ini ya. Ini yang akan kita ukur ya, yang akan kita diukur ya. Ya, tentu saja ini kan ada lapisan di atasnya lagi ya, lapisan ini batuan. Nah, di sini kadang-kadang kan ada fluida ya, ini fluida misalnya, kemudian ini juga ada fluida. Ya, fluida ini juga harus kita hitung ya. Nah, ini menjadi sebagai tekanan overburden ya. Overburden pressure ya. Overburden pressure, tekanan overburden ini diterita oleh batuan di sini ya, diterita oleh batuan ini menjadi namakan overburden stress ya. Ini tekanan yang diterita ini ya, stresnya ini, stres yang diterima oleh batuan. Yaitu berat batuan ya ditambah berat fluida ya. Ini berat batuannya di atas ya, atas kemudian ada fluida ya, kemudian fluida.
Nah, ini secara matematis ya, ini disebut over body stress, ini adalah tau V ya, tau vertikal biasa disebut dengan over body stress, tekanan stres vertikal ya, stres vertikal absolut ya, biasanya disebut stres vertikal absolut atau tau V ya, ini sama dengan G ya, integral 0 sampai H kali Rho kali Z kali dz ya. Nah, ini ada perubahan kedalaman ya, Z dz, di mana kemudian untuk tujuannya ya, untuk kedalaman di bawah 10.000 feet ya, nilai overburden pressure-nya ya, overburden pressure-nya ini yang tekanan ini ya, yang menekan batuannya, yaitu sebesar 1 ya, 1 psi per feet ya, 1 psi per feet ya. Ini di bawah 10.000 ya, 10.000 feet ya. Jadi kalau kita punya kedalaman 5.000 ya, 5.000 feet, artinya tekanan yang diterita atau overburden stress-nya di sini adalah 5.000 psi ya, 5.000 psi yang diterita batuan di sini ya. Kemudian bila suatu permukaan mengalami erosi sehingga kedalamannya hilang ya atau berkurang, maka stres overburden-nya akan mengecil. Ya, stres overburden-nya mengecil artinya ketika sumur tapi dalamnya sekian ya, kemudian gugur ya, ini runtuh ya. Ini awalnya ya di sini. Nah, stresnya berapa ya, kemudian runtuh sehingga stresnya akan pindah ya, pindah di sini di atasnya. Maka dia akan mengecil ya, mengecil. Oke, ini jenis arah rekan batuan ya, arah retakan batuan yang terjadi sebagai akibat penekanan secara hidrolik berarah horizontal maupun vertikal. Di gambar berikut ini ya, atau di samping, dan bergantung dari arah gaya dominan yang mempertahankan kebutuhan tanam batuan. Seperti kemarin ya, dia akan arah rekahan akan tegak lurus ya, stres terkecil. Untuk meletakkan batuan reservoir, di samping harus melawan gaya-gaya yang mempertahankan kebutuhan batuan, juga harus melawan tekanan formasi ya, formasi, sehingga tekanan minimal yang diperlukan untuk meletakkan batuan reservoir adalah sebagai berikut ya. Jika untuk retakan horizontal ya, maka PF sama dengan GO kali D ya, GO kali D ditambah PR ya, di mana GO adalah gradien tekanan overburden ya, gradien tekanan overburden ya. Tadi untuk di bawah 10.000 feet ya adalah 1 psi per feet ya. Kemudian PF adalah tekanan reservoir statiknya ya. Kemudian untuk arah rekan vertikal ya, letakannya adalah 2V dibagi 1 min V ya. 2V dibagi 1 min V kali GO ya. Kali GO atau gradient overburden-nya ya. Kali kedalaman ditambah ST ditambah PR ya. Di mana ST adalah tensile strength batuan ya. Tensile strength batuan, kemudian PR adalah tekanan resorb statiknya. Kemudian V-nya adalah Poisson ratio ya. V adalah Poisson ratio. Kemudian arah retakan batuan terhadap gaya yang diterita ya. Pada umumnya ketahanan terhadap gaya vertikal akan lebih kecil ya. Vertikal akan lebih kecil daripada gaya horizontal, sehingga retakan yang terjadi umumnya adalah arah vertikal ya. Ini contoh-contohnya ya, untuk arah ini retakan secara horizontal ya. Kemudian yang B adalah retakan vertikal ya. Di mana untuk arah B ya, stres di B ya, stres di B adalah lebih besar ya daripada stres yang di A ya. Stres A dan C ya, stres A dan C, sehingga arah rekannya ini akan menjadi arah rekan vertikal ya. Jadi ini tegak lurus ya. Jadi ini yang gayanya besar ya, gaya besar ya. B-nya ke arah ke sana,
Kemudian arah ininya adalah arah yang kecil ya, A sama C ya. Ini adalah arah ke bawah ya. Ini arah ke sana. Jadi garisnya akan membentuk seperti ini ya. Nah, ini tegak lurusnya di sini ya. Sudutnya ini adalah 90 derajat. Ini arah vertikalnya ya, arah rekahannya yang menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian lebar rekahan ya, tadi ya sudah net pressure kali tinggi rekahan dibagi ke kenyalan batuan ya. Kemudian net pressure adalah tekanan di depan rekah rekahan di atas minimum pressure yang menyebabkan rekahan tetap terbuka. Ya, pressure PNH adalah BHP seperti tadi ya di depan. Dan kedua tekanan ini tidak ada hubungannya dengan tekanan reservoir. Net pressure tergantung dari lebar dan panjang tekanan laju injeksi ya. Kemudian konsentrasi propan dan sifat fluida. Sedangkan untuk cluster pressure atau stres itu adalah harga rata-rata stres minimum ya, di mana rekahan terjadi ya. Pressure yaitu adalah harga rata-rata stres minimum ya, di mana rekan terjadi. Kemudian harga ini dapat meningkat atau berubah jika tekanan pori-pori dipengaruhi oleh tekanan pori-pori ya, dipengaruhi oleh tekanan pori-pori, di mana tekanan pori-pori tersebut disebut dengan sebutan istilah poroelastic effects ya. Nah ini gaya vertikalnya ya, gaya vertikal atau stres vertikal absolut ya. Stres vertikal kita hitung terlebih dahulu ya, kita akan coba melakukan analisanya, yaitu gaya vertikal seperti overburden ya, itu akan menjadi stres vertikal absolut ya. Stres vertikal absolut ya. Ini sama dengan G, integral 0 sampai H, kemudian Rho kali Z kali dz ya. Di mana besar gradien overburden adalah sekitar 0,95 sampai dengan 1,1 psi per feet ya, gradien overburden ya. Jadi seperti tadi di bawah di bawah 10.000 feet ya, sekitar 1 ya, atau 0,95 ya, sampai kemudian di atas 10.000 ya, biasanya 1,1 ya. Sehingga tau batuan atau sehingga kalau kita lihat dari densitas batuan ya kita hitung yaitu sama dengan 165 pound per cubic feet ya, sama dengan 165 dibagi 144 itu sekitar sama dengan 1,1 ya. 1,1. Jadi ini 1,1 adalah gradien overburden ya, di secara di permukaan ya, jadi 1,1 ya psi per feet ya. Di sini disebut overburden atau harga sama dengan harga absolut stres vertikal ya. Nah dari sini setelah kita hitung, kita akan menentukan stres vertikal efektif ya. Ini kemudian absolut ya. Ini berdasarkan densitas batuannya ya. Setelah itu kita hitung stres vertikal efektif ya, atau TOV ya, TOV aksen ya. Tadi ada TOV vertikal, ada TOV vertikal absolutnya adalah seperti ini ya. Nah sekarang TOV vertikalnya adalah ada aksennya ya, ini ya. Itu adalah sama dengan TOV vertikal absolut ya dikurangi alfa kali P ya, di mana alfa adalah konstanta poroelastik ya, jadi tekanan yang dipengaruhi oleh pori-pori ya, oleh pori-pori batuan.
Alfa adalah konstanta poroelastik batuan, ya, biasanya sekitar 0,7 ya. Sedangkan P adalah tekanan formasinya atau tekanan reservoir statiknya. Ya. Nah, ini setelah kita hitung ya, atau efektif vertikalnya, kita akan menghitung atau efektif atau stres efektif horizontalnya ya. Atau memberikan pengaruh ke arah horizontal ya. Jadi efektif stres vertikalnya atau vertikal stres efektifnya itu memberikan pengaruh ke arah horizontal ya, yaitu di sini ya, yaitu stres horizontal efektif ya bersama dengan V ya dibagi 1 V kali tau V aksen ya tau vertikal absolut efektif ya. Jadi tau horizontal efektif ya itu sama dengan V dibagi 1 V ya kali tau V aksen atau stres efektif vertikal ya. Kemudian dari sini kita hitung tau horizontal absolut ya. Kalau kita ketemu efektif stres horizontalnya, kita hitung stres absolut horizontalnya. Ya. Itu sama dengan tau H ya efektif atau stres efektif horizontal ditambah alfa kali P ya. Kalau di atas stres efektif vertikal adalah tau V, ini alfa kali P ya. Sedangkan di sini untuk absolut stres horizontal adalah stres efektif horizontal ditambah alfa atau poroelastik ya kali P. Kemudian dari sini kita bisa akan hitung stres efektif horizontal minimum ya. Stres efektif horizontal minimum ya. Ini tandanya ya. Hanya untuk horizontalnya tetapi dia yang minimum ya. Atau yang minimalnya ya. Yaitu untuk stres efektif horizontal minimum itu akan sama ya atau sebanding dengan stres efektif horizontal ya. Sama dengan yang ini ya. Dengan ini ya. Kemudian dari sini kita hitung stres absolutnya ya. Stres absolut horizontal minimum ya. Jadi ini stres efektif ya. Ada tanda aksennya, ada efektifnya. Kemudian kita hitung stres horizontal absolut minimum. Stres horizontal absolut minimum yaitu sama dengan stres efektif horizontal minimum ditambah alfa kali P. Nah, kemudian dari sini kita hitung juga stres absolut horizontal maksimum ya. Ini yang atas adalah minimum ya, yang di bawahnya adalah yang maksimum. Itu sama dengan stres horizontal absolut minimum ya, stres absolut horizontal minimum ditambah atau tektonik ya. Jadi stres akibat tektonik ya. Tektonik ya. Stres tektonik ya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan semua ya, dari perusahaan di atas, maka ketiga stres utama itu adalah kita dapatkan ya untuk informasi adalah tau vertikal ya, kemudian atau stres vertikal ya, stres absolut vertikal, stres absolut horizontal minimum dan stres absolut horizontal maksimum. Ketiga stres inilah yang nanti kita bandingkan ya, atau kita untuk menganalisa apakah rekahan tersebut
ke arah vertikal ataupun horizontal ya. Ini ya arah rekahan ya. Arah rekahannya terjadi akan tegak lurus ya, tegak lurus terhadap garis stres terkecil ya dari ketiganya ya. Jadi bila suatu permukaan mengalami erosi sehingga kedalamannya berkurang atau longsor, maka stres Boden atau stres vertikalnya akan mengecil ya. Tapi horizontal stress minimum, ya, stres horizontal minimum absolutnya ya, atau, minimumnya ya, minimumnya ya, ini akan tetap ya, minimum dan maksimumnya ya akan tetap ya. Jadi kemungkinan akibatnya rekahan yang seharusnya vertikal bisa menjadi horizontal ya. Nah, syarat untuk arah rekahan ya, arah rekahan di mana arah horizontal yaitu PPF lebih besar daripada top V ya, atau vertical absolute stress-nya. Di mana PPF itu sama dengan 2V dibagi 1 min V ya, kali top V ditambah TO ya. Kemudian untuk syarat daripada arah rekahan vertikal yaitu di mana toha maksimum ya, toha maksimum ya, atau stress absolute horizontal ya, stress absolute horizontal maksimum itu lebih besar daripada stress absolute horizontal minimum ya. Kemudian lebih kecil daripada stress absolute vertikal ya, lebih kecil dari stress absolute vertikal. Nah, ini akan membentuk arah rekahan secara vertikal ya. Oke ya. Selanjutnya ini contoh untuk lakukan perhitungannya ya, analisanya ya. Mana contoh adalah suatu formasi ya dengan kedalaman 8.000 feet ya. Dan gradien tanah di atasnya berdensitas 162 pound per kubik feet ya. Gradien atau densitasnya ya. Densitasnya adalah 162 pound per kubik feet ya. Kemudian poroelastik konstan formasi adalah 0,7 ya. Kemudian Poisson ratio atau V-nya itu adalah 0,25. Kemudian tekanan reservoir atau tekanan statiknya yaitu adalah 3.600 psi. Kemudian kontribusi stres tektoniknya yaitu 1.100 psi. Ya. Kemudian dari sini data tersebut menghitung harga stres vertikal, horizontal minimum ya, horizontal maksimum ya. Jadi stres vertikal absolut ya, stres vertikal absolut, stres horizontal minimum absolut, dan stres horizontal maksimum absolut. Kemudian bila kemudian sumur tersebut ya tererosi atau runtuh ya sebanyak 3.000 feet ya. Kemudian bagaimana arah rekahannya ya, coba kita hitung ya. Kedalaman sumurnya adalah kedalaman formasinya adalah 8.000 feet ya. Gradien tanahnya atau gradien batuannya adalah 162 pound per cubic feet ya. Poroelastiknya adalah 0,7, Poisson rasionya adalah 0,25, dan statiknya atau tekanan reservoir statiknya adalah 3.600 ya. Kemudian tekanan kontribusi tektoniknya adalah 1.100. Di sini kita hitung tau vertikal ya. Tau vertikal absolut itu sama dengan 162 dibagi 144. 162 adalah densitas batuannya ya. 162 densitas batuannya ya. Sedangkan 144 adalah konversinya ya. Konversi ke kubik pound per ke kubik feet ya. Kemudian kali kedalaman ya, kali kedalaman. Kedalamannya adalah 8.000 feet ya. Sehingga diperoleh tekanan ya atau stres vertikal absolutnya adalah
9.000 PSI ya. 9.000 PSI atau kemudian dari sini kita hitung stres vertikal efektif ya, stres vertikal efektif ya, itu sama dengan stres vertikal absolut ya, dikurangi alfa kali P ya. Nah, kita masukkan ya nilainya 9.000 ya, dikurangi alfa atau poroelastiknya adalah 0,7 ya. Kemudian P-nya adalah tekanan reservoir statiknya 3.600 ya. Kita dapatkan stres efektif vertikalnya adalah 4.680 PSI ya. Oke. Kemudian karena ini stres vertikal mempengaruhi stres efektif horizontal ya, kita hitung stres efektif horizontal ya, yaitu sama dengan 0,25 ya, 0,25 atau V ya, V dibagi 1 min V ya. P-nya adalah Poisson ratio ya, 0,25 ya. Kemudian 1 min V. 1 min 0,25 ya, kita dapat 0,75 ya. Kemudian dikalikan stres efektif vertikal ya. Stres efektif vertikal itu 4680 ya. Kita dapatkan stres efektif horizontalnya adalah 2160 PSI ya. Kemudian kita hitung stres efektif horizontal minimum. Kita hitung stres efektif horizontal minimum ya. Dimana stres efektif horizontal minimum itu sama dengan stres efektif horizontal ya, sama dengan 2160. Ini yang minimum ya, stres efektif horizontal minimum. Kemudian stres horizontal minimum absolutnya ya. Ini efektif ya, yang di atas ini efektif ya. Kemudian ini adalah yang absolutnya yang akan kita gunakan ya. Stres horizontal minimum absolut ya, sama dengan stres horizontal efektif ya. Stres horizontal efektif ditambah alfa kali P ya. Sama dengan 2160 ya, ditambah 0,7 kali 3.600 sama dengan 4680 ya. Nah, inilah nilai yang akan kita bandingkan nanti ya. Kemudian kita hitung juga stres horizontal maksimum absolut ya. Stres horizontal maksimum absolut yaitu atau horizontal minimum atau horizontal absolut minimum ya, ditambah atau tektonik ya, atribusi tektonik ya. Sehingga sama dengan stres horizontal absolut minimumnya adalah 4680 ya, ditambah kontribusi tektoniknya ya. Kontribusi stres tektoniknya adalah 1100. Hingga kita dapatkan terus efektif stres absolut horizontalnya adalah 5780 ya, 5780 PSI. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Sekarang kita bandingkan stresnya ya, stres ketika stres tersebut ya. Jadi stres tersebut yaitu ini ya, stres absolut vertikalnya ya. Nah, ini dibandingkan ya. Dari sini stres absolut horizontal maksimum adalah 5780. Kemudian stres horizontal absolut minimumnya adalah 4680. Jadi terpenuhi ya. Jadi ini lebih kecil ya. Stres absolut horizontal minimumnya itu lebih kecil daripada stres horizontal maksimumnya ya. Kemudian stres horizontal maksimumnya itu akan lebih kecil daripada stres absolut vertikal ya. Di mana stres absolut vertikal adalah 9.000.
Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan ini adalah bahwa ada stres tekan atau sorry arah rekahan yang akan terjadi ya bila kita melakukan injeksi untuk melakukan perekahan ya, yang terbentuk adalah arah rekahan secara vertikal ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Mbak, Artinya sudah paham? Sudah paham cara perhitungannya? sudah Pak. Oke ya, sudah paham. Saya lanjutkan. Nah, tadi kejadian ketika dia belum mengalami erosi atau keguguran ya. Kemudian di mana lapisan tersebut ada mengalami erosi ya sebesar sudah banyak sebesar 3.000 feet ya. Maka kedalamannya akan berubah ya. Kedalaman sumurnya akan berubah yaitu menjadi 8.000 dikurangi 3.000 ya. Jadi 5.000 feet ya. Akhirnya sumurnya akan semakin ke atas ya. Nah, ini dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita hitung absolut vertikalnya ya. Stres absolut vertikalnya itu sama ya, densitasnya ada tetap 162 dibagi 144 ya kali 5.000. Yang berbeda adalah kedalamannya. Yang tadi adalah kedalaman 8.000, ini berubah menjadi 5.000. Sehingga didapatkan stres absolut vertikalnya adalah 5625 PSI. Kemudian kita hitung stres efektif horizontalnya ya, yaitu sama dengan stres absolut vertikal dikurangi alfa kali P ya. Dengan 5625 dikurangi 0,7 ya kali 3.600 ya. Kita dapatkan stres efektif vertikalnya adalah 3105. Kemudian dari sini kita hitung stres efektif horizontal. Stres efektif horizontal sama dengan V dibagi 1 min V ya, 0,25 bagi 1 0,75 ya. Sama dengan kalikan 3105 ya. Kalikan stres efektif vertikal ya. Didapatkan 13,0,5 PSI. Kemudian dari sini kita hitung stres efektif horizontal minimum ya. Sama dengan TO ya, TO efektif horizontal ya. Sama dengan 13,05 PSI ya. Nah, dari sini kemudian kita hitung stres absolut horizontal minimum ya. Kita hitung stres absolut horizontal minimum. Itu sama dengan stres efektif horizontal ya ditambah alfa kali P ya. Sama dengan 1305 ya, 1305 ditambah 0,7 kali 3.600 ya. Kita dapatkan stres absolut horizontal minimumnya adalah 355 ya, 3.555 PSI. Kemudian dari sini kita hitung stres absolut horizontal maksimum. Nah, sama dengan stres absolut horizontal minimum ditambah faktor stres tektoniknya ya. Sama dengan 3.555 ya ditambah 1.100 ya. Sama dengan 4.655 PSI ya. Nah, kita bandingkan ya. Kita bandingkan lagi ya. Stres solid vertikal maksimumnya adalah 4.655 ya. Kemudian stres absolut horizontal minimumnya adalah 355 ya. Artinya absolut horizontal maksimum itu masih lebih besar ya daripada stres absolut
horizontal minimum. Kemudian kita bandingkan lagi dari stres absolut horizontal maksimumnya dengan stres absolut vertikalnya, yaitu stres absolut vertikalnya adalah 5625 ya, 5625 ya. Artinya dia masih lebih besar ya, lebih besar stres absolut horizontal, stres absolut vertikalnya masih lebih besar. Sehingga arah rekahannya yang terjadi tetap vertikal ya. Saya lanjutkan lagi ya. Kemudian adanya bermacam-macam batuan ya, yang bersama seling ya, di dalam reservoir ya, karena reservoir berlapis-lapis ya, berlapis-lapis dalam seling ya, batuannya ya. Misalnya adalah suatu sandstone ya, bisa diapit dengan oleh sel ya di atas dan di bawahnya. Artinya contoh misalnya ini sand ya, sand titik-titik ya. Kemudian ada sel ya, sini. Di atasnya juga ada sel ya, lagi. Sand ini diapit ya oleh dua sel atas dan bawahnya ya. Nah ini maka akan menyebabkan perbedaan stres atau perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan yang diderita ya oleh batuan tersebut ya. Nah ini tergantung dari perbedaan stres tersebut, maka rekahan dapat dipertahankan untuk hanya terjadi di sandstone ya. Dengan adanya perbedaan tekanan tersebut ya, kalau kita mau merekahkan ya, kita bisa menghitung supaya rekahan hanya terjadi di sensor sini aja, di lapisan sensornya aja ya. Nah, ini adalah ukuran dari breakdown pressure tergantung dari stres utama, kemudian tensile stress dan tekanan reservoir ya. Nah, kita bisa hitung PBD ya, atau pressure breakdown pressure ya, atau tekanan charge-nya ya, tekanan lapisan ini ya, itu sama dengan 3 kali tau horizontal absolute minimum ya. Jadi 3 kali tau horizontal absolute minimum dikurangi tau absolute horizontal maksimum ya. Ditambah TO min P ya. TO adalah tensile stress batuan. Dengan P-nya adalah tekanan statik reservoirnya ya. Kemudian ada catatan di sini ya, di mana untuk sumur direksional atau horizontal persamaan tersebut tidak berlaku karena komponen stresnya tidak pasti ya. Artinya karena sumur ini horizontal ya, mungkin kita misalnya ada perforasi ya, perforasi mungkin dia akan posisinya akan berbeda ya ketika dia arahnya vertikal seperti ini ya. Jadi kalau arah vertikal ada perforasi di sini ya, ini akan lebih mudah bisa dihitung dengan ini. Tetapi untuk arah direksional ataupun horizontal, biasanya perforasinya adalah seperti ini ya, perforasinya kalau horizontal. Mungkin untuk direksional juga seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini tensile stresnya tidak bisa dipastikan ya. Sehingga untuk arah pemboran, arah direksional maupun horizontal tidak bisa kita lakukan perhitungan dengan menghitung PBD-nya. Nah, ini ada contoh lagi ya, suatu sumur mempunyai kedalaman 5.200 feet akan direkatkan ya. Gradient overburden-nya adalah 1 psi per feet ya. Gradient overburden-nya adalah 1 psi per feet ya. Jadi kita gunakan yang di bawah 10.000 feet ya. Gradient overburden-nya adalah 1 psi per feet ya. Kemudian poroelastik konstantannya adalah 0,7 ya. Kemudian Poisson ratio-nya 0,25, kemudian
gradien hidrolik fluid ya, gradien hidrolik fluidnya adalah 0,465 psi per feet ya. 0,465 psi per feet ya gradien hidroliknya, fluidnya. Kemudian kontribusi stres tektoniknya adalah 1000 psi ya. Kemudian tensile stresnya adalah 3700. Tensile stresnya adalah 8700 psi. Kemudian berapakah breakdown pressure-nya ya? Kita hitung. Oke ya, kita jawab ya. Seperti biasa ya, kita hitung P, pressure-nya ya, di mana kita membutuhkan pressure reservoir ya, static reservoir-nya, yaitu saya mendengar kedalaman 5.200 feet ya, kali fluid ya, kita gradient fluid-nya ya, gradient fluid-nya sama dengan jadi 5.200 feet kali 0,465 psi per feet ya sama dengan 2418 psi. Jadi tekanan reservoir statiknya ya kita anggap kita bisa hitung dari tekanan gradient fluida ya, gradient fluida. Kemudian total tektoniknya 1000 ya, kemudian tensile stresnya adalah 870. Nah, dari sini kita hitung sama ya seperti cara yang tadi ya. Kita hitung stres absolut horizontalnya, stres absolut vertikalnya ya, TOV-nya bersama dengan 5.200 feet ya, kali gradien over pressure, over body-nya. Gradien over pressure-nya adalah psi per feet. Sehingga didapatkan stres absolut vertikalnya adalah 5.200 psi. Nah, dari sini kita hitung tau efektif vertikalnya ya, tau efektif vertikalnya sama dengan tau absolut vertikal ya dikurangi alfa min P ya, sama dengan 5.200 ya kurangi 0,7 kali 2418 ya, atau tekanan static pressure-nya ya 2418 sama dengan 3.507,4 psi. Nah, dari sini kita hitung stres efektif horizontal. Ini stres efektif vertikalnya ya 3507 PS4 ya PSI. Kita hitung stres efektif horizontal. Itu sama dengan V dibagi 1 min V ya. Kali P dengan 0,25 dibagi 0,75 ya kali P 3507,4 psi sampai didapatkan stres efektif horizontalnya adalah 1169,13 psi. Kemudian stres efektif horizontal minimum itu adalah sama dengan tau V, tau aksen horizontalnya ya, atau stres efektif horizontalnya. Kemudian di sini kita hitung tau absolut horizontal minimum ya, bersama dengan tau efektif horizontal ya ditambah alfa kali P sama dengan 1169,13 ya ditambah 0,7 kali 2418. Dapat 2861,73 PSI. Kemudian setelah itu kita hitung stres absolut horizontal maksimum ya bersama dengan tau minimum ya atau stres absolut horizontal minimum ditambah stres tektonik ya. Saya kan ya
Terus minimumnya adalah 2861,73 ditambah 1000 ya, tekniknya adalah 1000 ya, sehingga didapatkan stres absolut horizontal maksimum adalah 3861,73 PSI. Nah, dari sini kita hitung pressure breakdown-nya ya, breakdown pressure-nya PBD ya, sama dengan 3 tol horizontal minimum ya, 3 kali tol horizontal absolute minimum dikurangi stres horizontal absolute maksimum ditambah TO tensional stress dikurangi P ya. Tinggal kita dapatkan ya 3 kali 2861,73 ya dikurangi 3861,73 ditambah 870 dikurangi 2418 ya. Ini ditambahkan terlebih dahulu ya. Ditambahkan terlebih dahulu ya. Kemudian dikurangi ini ya. Baru buat mengurangi ini ya. Hingga kita dapatkan PBD-nya adalah 3175 ya, 0,66 PSI ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hitung-hitungan ini? Oke ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang stress absolut horizontal ya. Ini ini kan V. Ini kan V dibagi min V. V-nya berapa? Quotient ratio-nya berapa? 0,25 0,25 kan? Nah, 0,25 dikurangi 1 min 0,25 kan 0,75. Ini stres efektif ya, bukan absolut. Kalau ada aksen ada ini efektif ya. Ini ingat ya, kalau ada efektif ya. Kalau absolut yang tidak ada tanda aksennya ya. Seperti ini absolut ya. Nah, ini juga absolut ya. Kalau yang ada aksennya di atas itu disebut stres efektif ya. Jadi harus bisa bedakan ya, efektif sama absolut ya. Kalau ada aksennya berarti tidak efektif. Oke ya. Mungkin itu ya tentang perhitungan mekanika batuan ya, karena ini kita bukan bidang yang mekanika yang detail ya. Kalau mungkin dari geologi mungkin lebih lebih detail lagi ya, tidak hanya sesederhana ini ya. Mungkin di teknik geologi dia ada rumus yang lebih panjang lagi, lebih jelimet lagi ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain untuk itu ya. Dan ini hanya untuk menggambarkan bahwa tekanan itu apa yang dibutuhkan ya ketika setting arah tekanan itu kita inginkan ya. Jadi kita memperkirakan seperti arah tekanannya akan kemana ya, sesuai dengan kedalaman dan karena seperti ini ya. Mungkin kalau tidak ada itu, tidak ada ini lagi. Maaf Pak, Ya, boleh bagi PPT-nya Pak?